Shalom Bapak Ibu Saudara. Saudara sungguh bersyukur bila pagi ini kita boleh datang ke rumah Tuhan untuk kita sama-sama ibadah, dan kini bersama kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Saudara, pada ibadah kita hari ini kita akan merenungkan satu tema. Tema kita yaitu adalah bermegah dalam salib. Bermegah dalam salib. Dan untuk bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan bagian ini, dan saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sekali lagi saudara, yang menjadi tema kita, perenungan kita pagi ini yaitu adalah bermegah dalam salib. Nah saudara, saya ingin mengawali perenungan ini dengan mengingatkan apa yang menjadi tema besar kita sepanjang tahun ini saudara. Ada yang ingat apa yang menjadi tema besar kita? Yang menjadi tema tahunan kita tahun ini, ada yang masih ingat apa? Ya betul, berarti sudah ikut KU1. Ya. Nah saudara, ini yang menjadi tema besar kita di tahun ini. Injil di dalam hidup atau the gospel in life. Nah saudara, melalui tema ini, saudara dan saya, kita diajak untuk sekali lagi kita belajar tentang apa itu Injil. Bukan hanya berbicara tentang pengetahuan yang mengisi otak kita, yang mengisi kognitif kita, tetapi saudara, kita akan melihat bahwa ternyata Injil Kristus itu sampai hari ini, sampai detik ini adalah satu Injil yang, satu kabar baik yang sangat relevan di dalam hidup kita. Dan kabar baik itu saudara mempunyai kuasa yang sanggup untuk mengubahkan hati kita, yang menolong kita untuk apa? Untuk kita makin kenal apa yang menjadi kehendak Tuhan dan tujuan kenapa kita ada di dalam dunia ini. Nah saudara, kenapa kita kembali belajar tentang Injil? Karena begini saudara, tidak sedikit orang yang merasa sudah tahu Injil, yang sudah mungkin dirinya mengatakan aku sudah dari kecil dengar Injil dari sekolah minggu dan seterusnya. Tetapi saudara, kalau diselidiki lebih lanjut, kalau ditanya lebih lanjut, maka saudara ada orang-orang yang masih tidak tahu atau belum mengerti apa yang menjadi esensi di dalam kekristenan. Apa yang menjadi poin-poin penting di dalam kekristenan kita? Apa yang membedakan antara iman kita dengan iman kepercayaan yang lain? Mengapa kita percaya apa yang kita percaya? Nah itu sebabnya saudara, kita mau belajar sekali lagi tentang Injil yang mengubahkan hidup itu. Nah saudara, kalau kita melihat dari bulan Mei, kalau ada yang masih ingat ya, bulan Mei sampai minggu ini kita sudah belajar 2 kitab atau 2 surat. Yaitu apa saudara? Wah, ini sudah ada contekannya ya. Yaitu kita belajar ini saudara, 2 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu Roma dan Galatia. Nah kenapa di awal pembahasan tema besar The Gospel in Life kita memakai 2 surat ini? Nah karena saudara, 2 surat ini mempunyai isu atau tema besar yang sama. Yaitu ingin berbicara tentang bahwa pembenaran itu, kita dibenarkan, itu adalah karena iman. Justification by faith. Nah, untuk kita paham apa itu Injil, kita harus kembali ke dasar ini, saudara.
Untuk kita tahu bahwa engkau dan saya sesungguhnya adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang telah jatuh di dalam dosa. Dosa membuat banyak kekacauan di dalam hidup kita. Kita terpisah dari Allah dan seterusnya. Tetapi oleh anugerah Allah, saudara, engkau dan saya, kita dibenarkan bukan karena usaha kita, bukan karena jasa-jasa kita, melainkan saudara, semata hanya karena karya Kristus yang sempurna. Itu sebabnya saudara, kita mau melihat di bagian ini, justification by faith. Kita dibenarkan hanya oleh iman. Dan inilah yang kembali ditekankan oleh Rasul Paulus di dalam bagian yang tadi sudah kita baca. Galatia pasal 6 ayat 11 sampai 14, atau kalau kita mau teruskan sampai dengan ayat yang ke-18. Nah saudara, ketika saya baca, saya selidiki bagian ini, saya membaca beberapa tafsiran, saudara, saya menemukan bahwa mayoritas penafsir sepakat bahwa bagian ini, bagian yang tadi kita baca itu merupakan kesimpulan Paulus atas seluruh penjelasan dan pembelaannya tentang Injil Kristus. Secara khusus di dalam surat Galatia. Nah, sudah perhatikan ayat yang ke-11. Paulus mengatakan begini, lihat bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Nah saudara, hal ini ingin menunjukkan apa? Yang pertama saudara, ini menunjukkan bahwa bagian ini ditulis langsung atau Paulus sendiri yang menulis bagian ini saudara. Nah kenapa bagian ini perlu sama-sama kita ketahui? Karena seringkali saudara, Paulus itu memakai jasa sekretaris untuk menuliskan suratnya. Jadi Paulus mendikte, sekretarisnya itu yang menulis. Nah ini berkaitan dengan poin yang berikutnya, apa saudara? Karena ada penafsir yang mengatakan duri dalam daging yang Paulus alami itu berbicara tentang kesehatan matanya. Mata Paulus tidaklah dalam kondisi yang prima. Dari waktu ke waktu kondisi mata Paulus itu makin menurun. Itu sebabnya seringkali ketika ia menulis suratnya, Paulus memakai jasa sekretaris. Karena Paulus sudah susah. Susah untuk menuliskan kata demi kata. Apalagi zaman itu sekali lagi ya kita tahu belum ada listrik, belum ada lampu. Jadi penerangan sangat terbatas, kondisi mata menurun, maka Paulus butuh bantuan. Tetapi ada penafsir yang mengatakan tidak, bukan hanya berkaitan dengan kondisi mata Paulus, tetapi Paulus ingin mengatakan bahwa apa yang ia tulis ini, kesimpulan yang ia tulis tentang Injil, apa itu Injil? Ini sangat penting. Ini tidak boleh dilupakan, tidak boleh diabaikan. Bagian-bagian yang lain mungkin saja kita lupa, tetapi khusus bagian ini jangan sampai lupa, jangan dilewatkan. Paulus kembali mengingatkan inti dari Injil. Sehingga saudara, yang menjadi pertanyaannya, apa maksud Paulus? Apa inti Injil itu? Dan ini yang saya ingin ajak kembali saudara dan saya, ya kita sama-sama renungkan, kita sama-sama perhatikan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini. Saudara, poin khotbah saya ada 3. Yang pertama, kita akan melihat pergumulan yang dihadapi oleh semua orang. Engkau dan saya hadapi. Yang kedua, kita akan melihat ternyata ada solusi. Solusi yang pertama, kita akan belajar tentang solusi yang diberikan oleh hukum Taurat, di mana sesungguhnya solusi ini berbicara solusi yang dari luar ke dalam. Dan yang ketiga, saudara, kita akan melihat pembelaan Paulus tentang Injil, dengan ia menunjukkan solusi Injil, yaitu adalah solusi dari dalam keluar. Kita akan sama-sama belajar 3 poin ini. Kita masuk poin yang pertama, persoalan atau pergumulan yang dihadapi oleh semua orang. Nah saudara sekalian kasih Tuhan, kalau kita melihat surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, saudara, Rasul Paulus itu tidak pernah memisahkan penjelasan tentang Injil dari kondisi nyata yang dihadapi oleh manusia. Apa itu saudara? Itu realita bahwa kita adalah orang yang telah jatuh di dalam dosa. Injil itu tidak pernah lahir di ruang kosong, melainkan Injil hadir sebagai jawaban Allah terhadap persoalan terbesar manusia, yaitu dosa yang memisahkan kita dari Allah dan yang mengacaukan tatanan hidup manusia.
Akibatnya saudara, manusia harus mengalami atau manusia harus masuk ke dalam persoalan yang universal. Artinya apa? Siapapun, dimanapun, kapanpun, semua orang menghadapinya tanpa terkecuali. Nah, saya mau bagi di dalam dua bagian. Yang pertama saudara, ini berbicara tentang persoalan yang fundamental. Dan yang kedua adalah persoalan yang eksistensial. Apa maksudnya? Saudara, persoalan fundamental itu berbicara persoalan yang mendasar. Yang utama di dalam kehidupan orang-orang yang telah jatuh di dalam dosa. Yaitu apa? Setiap kita pasti menghadapi yang namanya apa? Kejahatan. Penderitaan. Dan juga kematian. Banyak orang berusaha untuk menghindari kejahatan. Ingin luput dari penderitaan, rela bayar mahal untuk tetap sehat. Bahkan dikatakan kalau bisa menunda kematian. Tetapi saudara, apa realitanya? Masalahnya saudara, kejahatan atau penderitaan tidak usah kita undang, tidak usah kita cari-cari. Saudara, masalah itu akan datang sendiri. Penderitaan itu akan datang sendiri di dalam hidup kita semua. Engkau dan saya tanpa terkecuali akan menghadapi yang namanya kematian pada waktunya. Inilah saudara yang disebut sebagai persoalan fundamental. Tetapi saudara, kita juga melihat kita sebagai orang yang hidup, makhluk hidup. Sebagai pribadi kita juga mengalami yang namanya persoalan eksistensial. Ini berbicara bagaimana kita sebagai manusia, kita itu mencari apa sih sesungguhnya yang menjadi makna dari hidupku. Kita cari tujuan hidup ini. Dan di dalam kita mencari makna hidup, tidak jarang kita juga apa? Jatuh di dalam pencarian-pencarian yang lain. Kita mencari pengakuan, kita mencari penerimaan, kita mencari penghargaan. Sehingga saudara, kita tidak heran dengan banyak orang atau ada orang yang berusaha mati-matian, berlomba-lomba untuk menjadi sukses, untuk menjadi terkenal, untuk punya posisi. Supaya apa saudara? Pencarian yang seperti yang saya sebutkan ini mereka dapatkan. Mereka pikir dengan kesuksesan, keberhasilan, mereka akan menemukan apa yang menjadi makna hidupnya. Mereka diakui, mereka diterima, mereka dihargai. Saudara, itulah saudara yang terjadi. Bahkan tidak jarang ada orang-orang saudara rela melakukan apa saja, berapapun harganya dibayar saudara. Demi apa? Demi semua ini dapat tercapai. Itu sebabnya saudara kita melihat dari lubuk hati kita yang terdalam. Kita saudara manusia. Kita adalah orang-orang yang haus. Orang-orang yang selalu mencari, mendambakan makna, tujuan, pengakuan, penerimaan, penghargaan di dalam hidup kita. Kalau kita tidak punya ini, kita akan cari bagaimana caranya. Tetapi saudara, akibatnya apa? Ada seorang filsuf yang mengatakan sesungguhnya makhluk yang paling menderita di alam semesta ini adalah manusia. Kenapa? Manusia selalu haus, manusia selalu mencari, manusia selalu mendambakan, tetapi manusia tidak pernah puas. Keinginan-keinginan itu yang terus memenjara manusia. Nah, saudara melihat persoalan fundamental dan eksistensial manusia ini. Paulus kemudian menunjukkan ada dua solusi yang ditawarkan kepada kita. Solusi hukum Taurat atau solusi Injil. Kita masuk poin yang kedua, saudara. Solusi hukum Taurat. Nah, saudara, solusi hukum Taurat ini diusulkan oleh guru-guru palsu. Di mana mereka ini mengatakan saya ini pengikut Kristus. Tapi ternyata apa yang mereka yakini, apa yang mereka ajarkan, sesungguhnya saudara itu berbeda dengan Injil yang telah diberitakan oleh Rasul Paulus. Kalau saudara ingat khotbah Pendeta Agus 2 minggu yang lalu berbicara tentang hanya ada satu Injil, maka kita akan menemukan di jemaat Galatia pada saat itu, Paulus itu sedang berhadapan dengan guru-guru palsu ini. Nah, apa sih yang mereka ajarkan? Mereka mengajarkan begini,
Ya, percaya Yesus itu memang penting. Ya, percaya Yesus itu penting, bukannya nggak penting, penting. Tapi ini belum titik, saudara, masih koma. Tapi, ya ada tapinya. Ya, percaya Yesus itu penting, tapi belum cukup. Itu yang diajarkan oleh guru-guru palsu pada zaman itu. Percaya Yesus penting, penting. Cukup enggak? Enggak. Perlu apa? Perlu ditambah. Untuk benar-benar selamat, maka seseorang harus percaya kepada Yesus plus mentaati hukum Taurat. Salah satu hukum yang terbesar yang harus mereka taati apa? Yaitu sunat, saudara. Jadi percaya Yesus, beriman plus sunat. Itu yang diajarkan. Nah, saudara, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh guru-guru palsu itu, sekilas nampak cengli. Ya, kita perlu beriman. Beriman penting, tapi kita juga perlu taat. Saudara, nada itu, konsep itu, bukankah saudara masih bisa temukan hingga saat ini? Ada orang-orang percaya, orang-orang Kristen, saudara, meskipun mereka sudah sekian lama mengaku diri Kristen, sekian lama mengatakan aku ini anak Tuhan, tetapi sangat susah sekali untuk menerima apa? Menerima konsep anugerah. Keselamatan itu adalah anugerah. Ada orang yang mengatakan, itu terlalu simpel. Masa sih cuman beriman? Masa sih beriman cukup? Bahkan ada yang mengatakan, meskipun adanya candaan, maaf saudara ya, mengatakan begini, masa sih keselamatan itu anugerah cuma-cuma? Lah wong kencing aja bayar. Ya kan? Coba di SPBU atau di tempat-tempat umum, ke toilet aja bayar. Begitu ya. Masa itu gratis, anugerah, kurang afdol? Maka harus ditambah. Kamu harus lakukan ini, lakukan itu. Bahkan saya juga pernah mendengar orang yang berkata begini, jangan ngomong anugerah terus. Nanti anugerahnya kelihatan murah. Nah, sudah perhatikan. Anugerah atau kasih karunia itu memang diberikan kepada kita secara free. Cuma-cuma, gratis. Sinonim semua, saudara. Tetapi bukan berarti itu murahan. Kasih karunia diberikan kepada kita free, tetapi itu bukan murahan. Kenapa? Karena ada yang bayar buat kita. Nah, siapa yang bayar, saudara? Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Yesus yang bayar itu untuk kita. Kenapa Yesus yang bayar? Karena Ia tahu, saudara, kita sampai kapanpun tidak akan mampu membayar hutang dosa kita. Tidak ada siapapun yang sanggup untuk membayar hutang dosa kita. Maka dari itu keselamatan adalah anugerah, kasih karunia yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Nah, saudara, dan sesungguhnya apa yang diajarkan oleh guru-guru palsu ini, atau pandangan-pandangan yang menyimpang dari Injil yang mungkin kita temukan hari-hari ini, sudah sesungguhnya punya masalah, punya banyak masalah. Sudah lihat apa yang diajarkan oleh guru-guru palsu ini. Boleh minta tolong slide-nya, kenapa tidak bisa? Nah, sudah perhatikan begini, guru-guru palsu itu mengajarkan atau mereka sedang merubah urutan Injil. Mereka sedang merubah urutan Injil ini, saudara. Dengan apa? Dengan mengajarkan percaya perlu ditambah ketaatan supaya menghasilkan keselamatan. Nah, jelas ini bertentangan dengan Injil yang sejati yang diajarkan oleh Yesus dan dilanjutkan oleh Paulus yang mengajarkan apa? Kita percaya. Iman kita itulah yang membuat kita menerima anugerah keselamatan. Dan karena kita sudah diselamatkan, maka engkau dan saya, perhatikan, kita dimampukan untuk taat.
Jadi ketaatan itu adalah buah dari keselamatan. Kalau kita adalah orang-orang yang diselamatkan, maka hidup kita akan berbuah pada ketaatan. Sudah perhatikan bagian ini. Dan sudah perhatikan, kalau seandainya kasih karunia, atau kita merasa kasih karunia Tuhan itu tidak cukup, maka kasih karunia bukan lagi kasih karunia, anugerah bukan lagi anugerah. Kenapa? Karena ketika kita berusaha untuk menambahkan karya kita, andil kita atas kasih karunia itu, atau kita sedang mencampur, saudara, hukum atau ketaatan kita dengan Injil, justru kita akan menghapus keindahan dan kuasa anugerah Tuhan. Menambahkan sesuatu kepada kasih karunia membuat kita merusak dan menjadikan kasih karunia itu tidak lagi bernilai. Dan kita akan merasa apa? Apa yang dilakukan oleh Yesus, kematian dan kebangkitannya, itu tidak ada artinya. Kenapa? Karena tidak cukup. Kita merasa apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib itu tidak cukup. Maka kita perlu tambahkan. Kita perlu melakukan ini dan itu. Nah saudara, pada saat kita sedang berpikir seperti itu, maka kita sedang merusak kuasa dan keindahan dari Injil. Dan implikasinya jelas, saudara. Ketika kita merasa ada andil kita, atau ketaatan kita, perbuatan kita diperhitungkan untuk kita atau supaya kita diselamatkan, maka saudara, kita sangat mungkin sekali terjebak pada apa, saudara? Kita bermegah, kita sombong, kita menjadi orang yang angkuh. Kita mungkin bisa berkata, puji Tuhan. Tetapi saudara, ada lanjutannya, bukan hanya puji Tuhan. Segala kemuliaan bagi Dia. Ini ya, puji Tuhan. Tapi segala kemuliaan bagi Dia. Kenapa? Saya juga punya andil. Lah wong saya taat. Saya melakukan ini dan itu loh. Saya pelayanan dan seterusnya loh. Masa tidak diperhitungkan? Segala kemuliaan akhirnya bagi Dia. Nah saudara sekalian kasih Tuhan, inilah yang ditentang oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus juga menentang dengan menunjukkan apa yang menjadi motivasi sesungguhnya dari pengajar-pengajar palsu ini. Ayat 12-13. Kalau kita melihat, Paulus mengungkapkan apa yang sesungguhnya menjadi motivasi mereka. Dikatakan begini, para guru palsu itu, ketika mereka melakukan ritual keagamaan, bahkan mereka sunat, itu bukan dalam rangka mereka sedang mengasihi atau menunjukkan kasih mereka kepada Allah. Menunjukkan bahwa diri mereka adalah milik Allah. Tidak, saudara. Melainkan saudara, mereka menjadikan ketaatan mereka di dalam melakukan ritual keagamaan, mereka sunat, itu sebagai sebuah ajang untuk apa? Pameran rohani. Lihat nih, orang saleh. Beda sama dia. Saya dari A sampai Z, saya lakukan hukum Taurat. Coba dia, doa aja bolong-bolong. Dia puasa aja enggak. Jadi saudara, mereka menonjolkan diri mereka sedang bermegah. Kenapa? Karena mereka sedang bermegah atas ketaatan mereka. Bukan karena kasih mereka kepada Tuhan. Saya membaca sebuah tafsiran yang ditulis oleh Philip Graham Ryken, saudara. Dia mengatakan begini, para guru palsu itu menjadikan sunat atau berapa banyak orang yang disunat sebagai tolok ukur pencapaian mereka. Mereka tidak terlalu peduli apakah orang-orang ini mentaati hukum Allah atau tidak. Mereka tidak peduli. Yang mereka pedulikan adalah jumlah. Kenapa? Karena mereka ingin membanggakan jumlah pengikut mereka yang berhasil mereka dapatkan ini, saudara. Bayangkan jika saya seorang rabi atau salah satu dari guru palsu itu, sebut saja saya Rabi Ongki gitu ya. Saya punya 1.500 pengikut. Wah, saya bisa bermegah, lihat pengikutku 1.500. Coba rabi itu berapa pengikutnya? Guru itu berapa pengikutnya? Jadi saudara, mereka tidak terlalu peduli apakah orang-orang ini mentaati hukum Allah atau tidak. Tidak, karena mereka hanya peduli pada apa? Jumlah pengikut. Dan perhatikan ayat yang ke-12, saudara, yang ditulis oleh Rasul Paulus. Tapi dalam bagian ini saya menemukan ada satu hal
Yang menarik dari terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini. Sekali lagi tentang saudara-saudara kita yang dulu beragama Yahudi dan yang berusaha memaksa kalian untuk disunat, perhatikan. Hal itu bukan untuk menolong kalian. Mereka melakukan itu hanya untuk menyenangkan hati orang Yahudi yang lain. Juga supaya mereka tidak dianiaya karena ajaran kita. Oh, ketahuan saudara. Ternyata inilah motivasi mereka. Mereka memaksakan untuk ketaatan melakukan hukum Taurat. Mereka memaksakan untuk sunat. Kenapa saudara? Karena mereka takut. Takut apa? Takut dianiaya. Dianiaya oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan hukum Taurat. Mereka cari aman. Mereka cari hidup yang nyaman. Saudara lihat apa yang menjadi motivasi ketika kita saudara menambahkan Injil dengan hal-hal yang lain. Melalui bagian ini kita bisa melihat apa yang sesungguhnya menjadi motivasi para guru palsu itu. Mereka menambahkan ketaatan bukan sebagai wujud kasih kepada Allah, tetapi sebagai ajang pameran rohani. Karena apa? Karena mereka ingin terlihat saleh. Mereka ingin bermegah atas apa yang bisa dilihat dan dibanggakan secara lahiriah. Saudara, inilah ciri khas dari pendekatan hukum atau solusi Taurat. Dari luar ke dalam. Menekankan performa, ritual penampilan, tetapi mengabaikan yang paling penting, esensinya itu apa saudara? Hati dan motivasi. Tampak rohani di permukaan tetapi sesungguhnya hatinya kosong. Nah saudara, hal ini bukan sekedar isu kuno di zaman Rasul Paulus menulis surat Galatia. Sesungguhnya ini menyentuh kecenderungan hati kita. Persoalan eksistensial kita, saudara. Di mana kita seringkali apa, saudara? Kita merasa butuh untuk membuktikan diri kita di hadapan Allah. Kita cenderung berpikir, oh kasih Allah itu harus kita bayar dengan ketaatan. Dengan kita menjalankan ritual keagamaan. Kita perlu bayar dengan apa? Dengan segudang pencapaian atau prestasi. Dan jika kita berhasil melakukan itu, kita mengatakan apa? Segala kemuliaan bagi dua. Kita merasa lebih baik daripada orang lain. Kita akan merasa lebih layak. Saudara, Paulus sekali lagi dengan tegas menolak hal ini. Kenapa? Karena hukum Taurat, ketaatan kita tidak pernah dirancang sebagai jalan untuk kita beroleh keselamatan yang kekal itu. Martin Luther saudara pernah mengatakan begini. Sesungguhnya hukum Taurat itu menunjukkan penyakit dosa kita. Bukan solusi. Hukum Taurat menunjukkan penyakit dosa kita, kecenderungan dosa kita. Tetapi perhatikan Injil, kabar baik itulah yang memberikan jalan keluar atau solusi kita. Agama, ketaatan hanya membuat kita bermegah atas apa yang kita perbuat. Tetapi Injil membuat kita bermegah atas apa yang Yesus telah selesaikan, lakukan dengan tuntas di atas kayu salib. Hari ini saudara ingin menunjukkan apa? Paulus ingin menunjukkan kepada kita bahwa kekristenan itu bukan soal ritual, kebiasaan, atau citra rohani yang tampak dari luar. Kekristenan yang sejati bergerak dari dalam keluar, bukan sebaliknya. Yang menyentuh hati kita yang terdalam, yang menyentuh motivasi kita, bukan sekedar memperbaiki perilaku. Ketika hati diubahkan, hidup pun pasti berubah. Perilaku pun pasti berubah. Jangan dibalik, penampilan luar yang saleh belum tentu mencerminkan hati yang sungguh-sungguh mengenal Kristus. Injil tidak hanya membentuk kebiasaan, tetapi mentransformasi keberadaan kita dari akar yang terdalam. Saudara, hati-hati.
Mungkin kita tidak memaksakan orang seperti guru-guru palsu itu untuk sunat atau melakukan hukum Taurat. Tetapi ketika kita merasa diri lebih rohani, karena kita sudah aktif ikut pelayanan, ikut cross mungkin, kita lebih konsisten saat teduh, lebih tidak mudah jatuh di dalam dosa. Kalau kita melihat semua itu dan kita bangga atas semua itu, hati-hati saudara, kita saat itu sedang bermegah. Bermegah di dalam performa kita, bukan pada salib Kristus. Dan sebaliknya, ketika kita merasa gagal, kita merasa tidak layak untuk melayani. Bukan karena hati yang hancur oleh dosa, tetapi karena merasa performa kita sudah tidak lagi menarik. Orang tidak lagi memuji. Orang tidak lagi berterima kasih atas semuanya itu. Lalu kita merasa saya sudah tidak layak. Hati-hati, saudara. Jangan-jangan kita sedang membangun menara keangkuhan kita. Jangan-jangan selama ini kita sedang bersandar bukan pada salib, tapi pada kinerja performa kita. Saudara, ketika iman kita bergeser dari percaya kepada Kristus menjadi percaya kepada Kristus plus ketaatan saya, maka kita sedang bermegah atas usaha kita, bukan bermegah di atas anugerah Allah. Nah, saudara, jika kita sudah melihat solusi Taurat yang diajarkan oleh guru-guru palsu itu gagal, apa solusi sejati, saudara, yang kita bisa lihat? Disinilah, saudara, pembelaan Paulus. Kita masuk poin yang ketiga. Saudara, Paulus melawan pengajaran dari guru-guru palsu itu dengan tegas. Ia mengatakan begini, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, apa maksud Paulus? Paulus ingin berkata kepada kita, jangan pernah bermegah dalam apapun, hal apapun, kecuali bermegahlah di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi dunia, mungkin salib adalah simbol kehinaan, bukan kebanggaan. Mungkin bagi dunia salib merupakan simbol kutukan, bukan kemuliaan. Salib adalah satu hal yang najis, gambaran tentang kegagalan total. Tetapi perhatikan, saudara, apa yang hina bagi dunia dipakai Allah untuk menunjukkan kasih, keadilan, dan anugerahnya yang sempurna. Di salib itu, saudara, dosamu dan dosaku dikalahkan. Kutuk itu dihancurkan. Dan kita diberikan identitas yang baru. Kita sudah belajar itu bagaimana engkau dan saya di dalam iman kita, anugerah Allah. Kita diadopsi untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara sekalian kasih Tuhan, bermegah di dalam salib menyiratkan satu kesadaran bahwa saya diterima oleh Allah bukan karena perbuatan saya, bukan karena jasa-jasa saya. Jauh sebelum saya bisa melakukan ini dan itu, Allah sudah terlebih dahulu menerima saya. Kenapa? Karena salib Kristus. Dulu aku orang berdosa, tetapi kini aku menjadi orang benar. Karena apa? Karena karya salib Kristus. Dulu aku jauh dari Tuhan, hidupku berantakan, tetapi kini aku diubahkan. Kenapa? Karena karya salib Kristus. Saudara, Kristen yang sejati bermegah bukan pada perbuatan atau performa diri, namun hanya kepada karya salib yang sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Sehingga di sini kita bisa melihat kekristenan atau iman Kristen bukan dibangun atas ajaran moral. Lakukan ini, lakukan itu. Namun iman Kristen dibangun atas satu kesadaran bahwa karya salib Kristus itu sempurna. Saudara, coba perhatikan begini, bayangkan. Jika seandainya salib itu diambil dari kekristenan, maka apa yang terjadi? Kekristenan tidak lagi menjadi kekristenan. Kekristenan
tanpa salib adalah kekristenan yang kehilangan esensinya. Kehilangan nilai-nilainya. Kekristenan yang tidak memahami salib adalah kekristenan yang menyimpang. Sudah begitu salib itu hilang atau diambil di dalam kekristenan, maka kekristenan sudah tidak ada lagi. Dan inilah yang mengubah orientasi hidup Paulus ketika ia mengenal salib Kristus. Paulus mengatakan, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sudah orientasi hidup Paulus berubah. Ia tidak lagi mengejar status, kehormatan. Paulus tidak lagi mengejar penerimaan. Ia butuh diakui, ia butuh dihargai. Tidak. Melainkan kini Paulus menyadari bahwa hidupnya tidak lagi ditentukan oleh apa kata dunia. Melainkan Paulus sadar hidupnya, nilai dirinya ditentukan oleh Kristus. Saudara, perenungan ini mendorong kita untuk merenungkan dengan jujur. Pada apa atau siapa kita sekarang bermegah? Pada apa atau siapa saat ini kita sedang membangun kemegahan itu? Apakah itu prestasi? Apakah itu status sosial? Apakah itu materi? Apakah itu pencapaian-pencapaian rohani? Sudah bayangkan jika semua itu diambil oleh Tuhan. Tidak ada lagi pada kita. Masihkah engkau dan saya merasa bahwa hidup kita, hidupku bernilai, berharga? Saudara, ketika kita merasa kalau tanpa semuanya itu hidupku tidak berarti, tidak berharga, hati-hati. Itu adalah satu tanda bahwa kita sedang membangun harga diri kita, nilai diri kita, bukan pada salib Kristus. Melainkan apa? Kita sedang membangun harga diri kita berdasarkan hal-hal yang dunia cintai. Kita mungkin terlihat saleh, namun diam-diam kita sedang membangun menara kemegahan, kebanggaan atas nama apa? Atas nama perbuatanku. Dan Paulus mengatakan, Injil mengatakan, itu bukanlah kekristenan yang sejati. Oleh karena itu, saudara, mari kita kembali kepada inti Injil yang Paulus ingin kembali kita lihat dan renungkan. Bahwa engkau dan saya kita diselamatkan bukan karena kita cukup baik, kita cukup saleh, kita cukup taat, kita cukup rohani. Tetapi semata-mata adalah karena karya Kristus di atas kayu salib. Salib itulah satu-satunya alasan untuk kita bisa berdiri di hadapan Allah. Kita tidak lagi perlu membuktikan diri, menunjukkan performa diri kita. Kita tidak lagi harus hidup dengan apa? Self-confidence yang rapuh. Tidak, saudara, tetapi kembali kita diingatkan. Jangan berdiri kepada self-confidence, tetapi berdirilah pada apa? Christ confidence yang kokoh. Kiranya Tuhan menolong kita.